Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Permintaan Luhut kepada KPK untuk jangan terlalu sering melakukan OTT menjadi tanda tanya publik. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memiliki pandangan tersendiri soal cara kerja KPK yang melakukan OTT atau operasi tangkap tangan. Menteri Luhut menyebut OTT yang sering dilakukan KPK untuk menangkap orang-orang yang terindikasi melakukan korupsi membuat citra negara jadi buruk. Luhut kemudian menceritakan saat sebuah media di London, Bloomberg TV, mengundangnya untuk melakukan wawancara. Wartawan itu memuji Indonesia lantaran mampu memberikan kesan dalam penyelenggaraan KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu. Dalam wawancara itu, Luhut pun menjelaskan cara kerja Indonesia yang menggunakan 4 pilar pembangunan. Ada 4 pilar kami. Satu itu ada efisiensi. Efisiensi apa? Digitalisasi. Yang kedua hilirisasi. Yang ketiga dana desa. Saya jelaskan pada mereka. Tentu harga komoditi. Tapi 2 pertama tadi itu kunci. Dari pujian dan cara negara melakukan pembangunan inilah, Luhut menyarankan agar KPK jangan sedikit-sedikit melakukan penangkapan. Menurutnya, urusan korupsi ini nantinya bisa diatasi jika semua kinerja instansi sudah terintegrasi digital sehingga tidak akan bisa dimainkan. Tahun lalu, Luhut juga mengatakan hal serupa soal dampak negatif OTT KPK buat negara. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Menurut Luhut, Indonesia berhasil mencuri perhatian dunia usai sukses menggelar KTT G20 di Bali. Hal ini juga ia sampaikan saat hadir sebagai narasumber di salah satu media dari Inggris. Saya baru dari London kemarin Bapak Ibu. Setelah KTT G20 untuk menindaklanjutin itu. Semua orang memuji kita. Saya sampai diundang bicara live di Bloomberg TV. Sebelumnya, Luhut juga turut menyebut pejabat yang melakukan korupsi tidak baik untuk negara. Hal ini lantas memicu berbagai respon dari warganet. Mereka mengaku bingung dengan pernyataan Luhut yang kontradiktif. Bukannya para pejabat dihimbau jangan korupsi, malah KPK-nya yang dikritik. Apa jangan-jangan? Tulis Yas Jauhari. Luhut menjelaskan bahwa kunci untuk tidak melakukan korupsi adalah bekerja dari hati. Tapi dia juga tidak memungkiri bahwa akan ada bagian yang nakal dalam setiap kehidupan manusia. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan ikut berkomentar terkait pernyataan Luhut soal kerja OTT KPK. Bagi Luhut, daripada melakukan OTT, upaya digitalisasi dan efisiensi merupakan salah satu cara untuk mencegah berkembangnya praktik korupsi. Luhut sebelumnya menyatakan OTT yang kerap dilakukan KPK pada terduga koruptor bisa menjelekkan negara jika keseringan. Kritik Novel itu disampaikan melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 20 Desember. Hal itu disampaikan Novel sekaligus mengunggah pemberitaan di media massa terkait pernyataan Luhut yang menyebut OTT tidak bagus. Sebelumnya Menko Marves Luhut Panjaitan menilai OTT yang kerap dilakukan KPK tidak bagus dan membuat citra negara jadi buruk. Luhut menyarankan agar KPK jangan sedikit-sedikit melakukan penangkapan.
Luhut mewanti-wanti KPK agar tidak banyak melakukan penangkapan korupsi. Karena menurut dia, jika digitalisasi berjalan baik, maka semuanya dapat terawasi oleh sistem. Menurut Luhut, Indonesia berhasil mencuri perhatian dunia usai sukses menggelar KTT G20 di Bali. Sebelumnya Luhut juga turut menyebut, pejabat yang melakukan korupsi tidak baik untuk negara. Hal ini lantas memicu berbagai respon dari warganet. Mereka mengaku bingung dengan pernyataan Luhut yang kontradiksi. Menanggapi itu, anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta agar pernyataan Luhut diterima secara utuh. Apalagi kata Habibur Rahman, jika Luhut langsung dituding anti berantas korupsi hanya karena pernyataannya meminta tidak lagi OTT. Habibur Rahman kemudian mencontohkan penerapan konkret pencegahan dengan sistem digitalisasi, ialah penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement. Siang tadi Luhut menyampaikan kepada KPK agar tidak perlu lagi melakukan OTT jika digitalisasi diterapkan di berbagai sektor. Menurutnya, OTT sangat tidak baik bagi keberlangsungan bernegara. Dalam sambutannya menghadiri peluncuran aksi pencegahan korupsi 2023-2024 yang digelar KPK bersama sejumlah kementerian atau lembaga di kawasan Jakarta Pusat, Luhut mengemukakan dampak positif dari digitalisasi. Salah satunya sudah terdapat 14 pelabuhan di Indonesia yang terdigitalisasi. Hal itu menurutnya harus disambut positif. Ditargetkan selanjutnya harus ada 149 pelabuhan kecil terdigitalisasi. Lebih jauh, dia memaparkan soal e-katalog yang merupakan salah satu contoh digitalisasi. Di dalamnya bisa dimasukkan perputaran uang senilai 1,600 triliun. Lewat e-katalog, KPK tidak perlu susah-susah lagi mengawasi dugaan tindak pidana korupsi. Hanya perlu untuk mengawasi segala aktivitas perputaran uang di dalamnya. Luhut mengemukakan digitalisasi menjadi salah satu dari 4 pilar penting. Baginya, jika semua sudah terdigitalisasi, tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Lihat-lihatlah, tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Itulah rangkuman berita terkait Luhut yang mengomentari soal kerja OTT KPK. Saksikan rangkuman berita lainnya di newsontrendingsuara.com.